Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pradita Kumawasari dari kelas A, NIM B 100 2031. Selama 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang ibu saya yang berjudul Manajemen Information System Managing the Digital Frame, 17 Edition. Baik, yang pertama, ada deskripsi singkat tentang bagian 1, yaitu tentang organisasi, manajemen, dan perusahaan jaringan. Bagian 2, tentang infrastruktur teknologi informasi. Bagian 3, aplikasi sistem utama untuk era digital. Dan bagian 4, tentang membangun dan mengelola sistem. Bagian 1, kita sekarang masuk ke bagian 1, yaitu tentang organisasi, manajemen, dan perusahaan jaringan. Nah, di bagian 1 ini terdapat 4 bab, yaitu yang pertama, bab pertama, sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Bab 2, tentang e-bisnis dan kolaborasi global. Bab 3, tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Dan bab 4 tentang isu, etika, dan sosial dalam informasi sistem. Baik, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Perusahaan dan teknologi yang dijelaskan di sini menunjukkan betapa pentingnya sistem informasi saat ini. Internet itu arus informasi yang mendorong bisnis retail yang dirancang ulang ini menjadi jauh lebih digital, memanfaatkan alat seluler dan pengenalan objek teknologi. Yaitu email, rapat online, dan handphone telah menjadi alat-alat penting untuk menjalankan bisnis pada saat ini. Teknologi yang telah berkembang sekarang sangat menguntungkan bagi pekerja perusahaan. Karena dengan adanya teknologi baru, maka cara mengoperasikan perusahaan juga akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Contohnya, yaitu perusahaan Walmart. Perusahaan Walmart pada tahun 2010, mereka mencapai penjualan hingga 408 miliar dikarenakan sistem retailnya yang menghubungkan secara digital termasuk ke semua toko Walmart. Begitu pelanggan membeli sebuah barang, sistem memberikan informasi sehingga pemasok tahu dan segera menaruh barang yang baru di rak. Hal ini sangatlah membantu pengoperasian utama perusahaan. Internet telah mendorong terjadinya globalisasi pada dunia, terutama di bidang bisnis. Karena dengan adanya internet, perusahaan dapat memotong penggunaan biaya dengan sangat baik. Bahkan dapat memproduksi, membeli, dan menjual barang dalam skala dunia. Tren sistem informasi baru meliputi platform mobile digital yang sedang berkembang, perangkat lunak online sebagai layanan. Setelah itu kita masuk ke bab 2, yaitu tentang e-bisnis dan kolaborasi global. Bisnis itu apa sih? Bisnis adalah serangkaian aktivitas yang terkait secara logis yang mendefinisikan bagaimana tugas bisnis tertentu dilakukan. Dan itu mewakili cara unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Manajer perlu memperhatikan proses bisnis, karena mereka menentukan seberapa baik organisasi yang dapat menjalankan bisnisnya, dan mereka dapat menjadi sumber keunggulan strategis.
Ada proses bisnis yang spesifik untuk masing-masing fungsi bisnis utama, tetapi banyak proses bisnis yang lintas fungsi. Sistem informasi mengotomatisasi bagian dari proses bisnis, dan mereka dapat membantu organisasi mendesain ulang dan merampingkan proses ini. Baik, sistem informasi merupakan dasar dalam melakukan bisnis pada saat ini, sehingga semua perusahaan mau untuk menginvestasikan modalnya pada sistem informasi ini. Di dalam industri, sulit sekali untuk menjalankan bisnis sehari-hari dan mengambil keputusan yang baik tanpa adanya teknologi informasi. Saat ini dunia bisnis menggunakan sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan utama, yaitu yang pertama, keunggulan operasional, yang kedua, produk, jasa, dan model baru, yang ketiga, kedekatan antara konsumen dan penjual, yang keempat, pembuatan keputusan yang baik, yang kelima, keunggulan dalam persaingan, dan yang keenam, kegiatan sehari-hari. Setelah itu kita masuk ke bab 3, yaitu tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Semua organisasi modern bersifat hierarkis, terspesialisasi, dan tidak memihak, menggunakan rutinitas eksplisit untuk memaksimalkan efisiensi. Semua organisasi memiliki budaya dan politik masing-masing yang timbul dari perbedaan kelompok kepentingan, dan mereka dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Organisasi berbeda dalam tujuan, kelompok yang dilayani, peran sosial, gaya kepemimpinan, insentif, jenis tugas yang dilakukan, dan jenis infrastruktur. Setelah itu, saya tambahi tentang menurut teknis sistem informasi adalah suatu komponen terkait yang mengumpulkan atau mengambil, proses menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian dalam perusahaan. Sistem informasi juga dapat membantu manajer dan pekerja untuk menganalisis atau menganalisa masalah tersebut, atau memvisualisasikan hal-hal yang kompleks dan bahkan membuat produk baru. Sistem informasi dapat berisi tentang orang, tempat, dan hal yang ada di dalam atau di luar perusahaan. Dari informasi atau data yang kita miliki akan diolah menjadi bentuk yang lebih bermakna dan bermanfaat. Data sendiri adalah fakta mentah yang berisi hal-hal yang ada di dalam atau di luar organisasi. Data mentah yang ada di kasir supermarket dapat diproses dan disusun menjadi informasi yang bermanfaat seperti total unit deterjen yang terjual atau total pendapatan penjualan dari deterjen. Itu contohnya. Ada 3 kegiatan dalam sistem informasi, yaitu yang pertama input, menangkap atau mengumpulkan data mentah. Yang kedua, proses yaitu mengubah data mentah yang telah dimasukkan menjadi bentuk yang berarti. Dan yang ketiga, output, mentransfer informasi yang diproses kepada orang yang akan menggunakannya. Nah, itu kita masuk ke bab 4, yaitu tentang isu etika dan sosial dalam informasi sistem. Teknologi informasi memperkenalkan perubahan yang hukum dan aturan perilaku yang dapat diterima yang belum dikembangkan, meningkatkan daya komputasi penyimpanan dan kemampuan jaringan
termasuk internet, memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi. Investasi pada teknologi sistem informasi saja tidak bisa membuat perusahaan dan manajer lebih efektif kecuali disertai dengan nilai, struktur, dan dukungan yang suportif dari perilaku dalam organisasi dan aset pelengkap lainnya. Perusahaan perlu mengubah cara mereka melakukan bisnis sebelum benar-benar mengambil keuntungan dari teknologi informasi. Aset pelengkap adalah aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Misalnya, untuk mewujudkan nilai dari mobil membutuhkan investasi pelengkap yang cukup besar, yaitu jalan raya, stasiun bensin, dan hukum berkendara. Namun, nilai investasi di bidang teknologi informasi sangat bergantung pada investasi pelengkap, seperti investasi pelengkap kegiatan utama perusahaan, yaitu bisnis yang mendukung budaya untuk menghargai efisiensi dan efektivitas model bisnis yang tepat, proses bisnis yang efisien, pemusatan wewenang, dan tim pengembangan sistem informasi yang kuat. Setelah itu, investasi pelengkap manajerial perusahaan, yaitu manajemen senior yang mendukung untuk perusahaan, sistem intensi mengawasi dan menghargai inovasi individu, penekanan pada kerja tim dan kolaborasi, program pelatihan, dan budaya manajemen yang menghargai pengetahuan dan fleksibilitas. Yang terakhir yaitu investasi pelengkap dari sosial perusahaan, merupakan investasi yang dibuat oleh perusahaan tetap berasal dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, seperti internet dan budaya internet yang mendukung sistem pendidikan, jaringan, dan standar komputasi, peraturan, dan undang-undang, dan adanya teknologi. Setelah itu kita masuk ke bagian 2, yaitu tentang infrastruktur teknologi informasi. Baik, infrastruktur teknologi informasi. Tidak bisa dipungkiri, pengetahuan tentang IT sangat diperlukan di era digital ini. Infrastruktur teknologi IT ini merupakan kerangka kerja yang mendukung suatu sistem atau organisasi dalam komputasi. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumber daya fisik dan sumber daya dan virtual yang mendukung arus penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Infrastruktur teknologi informasi dapat dipusatkan di dalam pusat data atau data center, atau mungkin terdesentralisasi dan tersebar di beberapa data center yang dikendalikan oleh suatu organisasi atau oleh pihak ketiga, seperti fasilitas colocation atau penyedia awan atau cloud. Sering yang disebut dengan cloud. Oke. Di bagian 2 ini terdapat 4 bab, yaitu bab 5 tentang infrastruktur TI dan teknologi yang muncul, bab 6 tentang dasar-dasar intelijen bisnis, yaitu mengenai tentang basis data dan manajemen informasi. Bab 7 tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Bab
8 tentang mengamankan sistem informasi. Oke, kita masuk ke bab 5, yaitu infrastruktur TI dan teknologi yang muncul. Komponen infrastruktur TI merupakan utama termasuk platform perangkat keras komputer, platform sistem informasi, platform perangkat lunak perusahaan, platform jaringan dan telekomunikasi, perangkat lunak manajemen data, platform internet, dan layanan konsultasi dan integrator sistem. Apa tren saat ini dalam platform perangkat keras komputer? Semakin komputasi terjadi pada platform digital seluler, komputasi kuantum adalah teknologi baru yang dapat secara dramatis meningkatkan kekuatan pemrosesan melalui kemampuan untuk berada di lebih dari satu keadaan pada saat yang bersamaan. Konsumerisasi TI adalah penggunaan bisnis teknologi informasi yang berasal dari pasar konsumen. Virtualisasi mengatur sumber daya komputasi sehingga penggunaannya tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Baik, kita masuk ke masih tentang infrastruktur TI dan teknologi yang muncul. Tantangan utama untuk termasuk menangani perubahan platform dan infrastruktur, manajemen dan tata kelola infrastruktur, dan melakukan investasi infrastruktur yang bijaksana. Panduan solusi termasuk menggunakan model kekuatan kompetitif untuk menentukan beberapa banyak yang harus dibelanjakan untuk infrastruktur TI dan di mana harus menghasilkan. Kita masuk ke bab 6, yaitu tentang dasar-dasar intelijen bisnis. Teknik manajemen file tradisional mempersulit organisasi untuk melacak semua bagian data mereka yang digunakan secara sistematis dan untuk mengatur data ini sehingga dapat diakses dengan mudah. Area dan grup fungsional yang berbeda diizinkan untuk mengembangkan file mereka sendiri atau secara mandiri. Seiring waktu, lingkungan manajemen file tradisional ini menciptakan masalah seperti redundansi dan inkonsistensi data, ketergantungan program data, tidak fleksibel, keamanan yang buruk, dan kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Kemampuan definisi data menentukan struktur dan isi database. Kamus data adalah file otomatis atau manual yang menyimpan informasi data dalam database, termasuk nama, definisi, format, dan deskripsi elemen data. Bahasa manipulasi data seperti SQL adalah bahasa khusus untuk mengakses dan memanipulasi data dalam database. Tabel database relasional dapat digabungkan dengan mudah untuk mengirimkan data yang dibutuhkan oleh pengguna, asalkan dua tabel berbagi elemen data yang sama. Kita masuk ke bab 7, yaitu tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Jaringan sederhana terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar mencakup sistem telepon tradisional, komputer seluler, jaringan area lokal nirkabel, sistem konferensi video, situs web perusahaan, intranet, extranet, dan berbagai jaringan area lokal
yang luas, termasuk internet. Protokol menyediakan seperangkat aturan umum yang memungkinkan komunikasi di antara beragam komponen dalam jaringan telekomunikasi. Internet itu sendiri apa sih? Internet adalah jaringan di seluruh dunia yang menggunakan model komputasi server client dan model referensi jaringan TCP atau IP. Setiap komputer di internet diberikan alamat IP numerik yang unik. Kebijakan internet di seluruh dunia ditetapkan oleh organisasi dan badan pemerintah seperti Internet Architecture Board dan World Wide Web Consortium. Kita masuk ke bab 8, yaitu mengamankan sistem informasi. Data digital rentan terhadap perusakan, penyalahgunaan, kesalahan, penipuan, dan kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Internet dirancang untuk menjadi sistem terbuka dan membuat sistem internal perusahaan lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar. Database dapat melepaskan serangan penolakan layanan atau biasa disebut dengan DOS atau menembus jaringan perusahaan, menyebabkan gangguan sistem yang serius. Jaringan Wi-Fi dapat dengan mudah ditembus oleh penyusup menggunakan program sniffer untuk mendapatkan alamat untuk mengakses sumber daya jaringan. Kita masuk ke bagian 3, yaitu aplikasi sistem utama untuk era digital. Ya, kita masuk ke bagian 3, yaitu aplikasi sistem utama untuk era digital. Nah, sebelum kita masuk ke babnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem utama pada era digital. Aplikasi software dibangun oleh berbagai departemen, divisi, ataupun individu dalam satu organisasi, sehingga memiliki formal yang berbeda-beda. Ketika akan membuatnya terintegrasi atau tersambung dalam sistem perusahaan, proses yang perlu dilakukan adalah print data dari suatu sistem, kemudian menyalin dan mengcoding ulang, ataupun download format dari satu sistem, kemudian menguploadnya ke sistem yang lain. Sistem integrate yang saat ini sedang booming yaitu ERP atau bisa disebut dengan Enterprise Resource Planning. Bagaimana sih sistem dapat bekerja? Ya, sistem dapat bekerja itu bisa melalui 5 langkah. Nah, kayak itu yang pertama melalui keuangan dan akuntansi, yang kedua penjualan dan pemasaran, yang ketiga basis data terpusat, yang keempat sumber daya manusia, dan yang kelima manufaktur dan produksi. Yaitu sedikit ringkasan tentang tentang aplikasi sistem utama pada era digital ini. Oke, kita masuk ke bab yang ada di bagian 3. Di bagian 3 ini juga ada 4 bab, yaitu bab 9 tentang mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan, bab 10 e-commerce, bab 11 mengelola pengetahuan dan kecerdasan buatan, bab 12 meningkatkan pengambilan keputusan. Oke, bab 9 mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan aplikasi perusahaan. Perangkat lunak perusahaan didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak terintegrasi dan database pusat umum. Basis data mengumpulkan data dari memasukkan data ke berbagai aplikasi yang dapat mendukung hampir semua aktivitas bisnis internal organisasi. Sistem manajemen hubungan pelanggan mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses yang dihadapi pelanggan dalam penjualan, pemasaran,
dan layanan pelanggan yang memberikan pandangan pelanggan di seluruh perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan pelanggan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk memberi layanan yang lebih baik atau menjual produk dan layanan baru. Aplikasi perusahaan sulit untuk diimplementasikan. Mereka membutuhkan perubahan organisasi yang luas, investasi perangkat lunak baru yang besar, dan penilaian yang cermat tentang bagaimana sistem ini akan meningkatkan kinerja organisasi. Kita masuk ke bab 10, yaitu tentang e-commerce. E-commerce melibatkan transaksi komersial yang diaktifkan secara digital antara organisasi dan individu. Fitur ini unik. Teknologi e-commerce termasuk di mana-mana, jangkauan global, standar teknologi universal, kekayaan, interaktivitas, kepadatan informasi, kemampuan untuk personalisasi dan kustomisasi, dan teknologi sosial. E-commerce menjadi semakin sosial, seluler, dan lokal. Pasar digital dikatakan lebih transparan daripada pasar tradisional. Dengan berkurangnya asimetri informasi, biaya pencarian, biaya transaksi, dan biaya menu, serta kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Barang digital seperti musik, video, perangkat lunak, dan buku dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Setelah produk digital diproduksi, biaya pengiriman produk secara digital sangat rendah. Kita masuk ke bab 11 tentang mengelola pengetahuan dan kecerdasan buatan. Manajemen pengetahuan adalah seperangkat proses untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Sebagian besar nilai perusahaan bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Sistem pakar menangkap tasit pengetahuan dari domain terbatas keahlian manusia dan mengungkapkan pengetahuan itu dalam bentuk aturan perangkat lunak. Pembelajaran mesin dapat belajar dari data. Dan contoh sebelumnya dapat mengidentifikasi pola dalam basis data yang sangat besar tanpa pemrograman eksplisit, meskipun dengan pelatihan manusia yang signifikan. Jaringan saraf terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mencoba meniru proses berpikir otak manusia. Algoritma genetika berguna untuk memecahkan masalah yang melibatkan optimasi di mana banyak alternatif atau variabel yang harus dievaluasi untuk menghasilkan solusi yang optimal. Bab 12 tentang meningkatkan pengambilan keputusan. Intelijen bisnis dan analitik berjanji untuk memberikan informasi yang benar dan hampir real time kepada pembuat keputusan. Dan alat analitik membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Lingkungan intelijen bisnis terdiri dari lingkungan bisnis, infrastruktur, BI, perangkat BA, pengguna, dan metode manajerial. Analitik prediktif, analitik lokasi, dan kecerdasan operasional adalah kemampuan analitik yang penting. Manajemen operasional dan menengah umumnya ditugaskan untuk memantau kinerja perusahaan mereka, untuk membuat keputusan yang tidak terstruktur. Manajer menengah, dan analis akan menggunakan sistem pendukung keputusan dengan alat analitik dan permodalan yang kuat, termasuk spreadsheet dan tabel pivot. Kita masuk ke bagian 4, yaitu tentang membangun dan mengelola sistem. Sedikit saya jelaskan tentang membangun dan mengelola sistem.
Membangun sebuah sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasi yang terencana. Karena dalam membuat suatu sistem informasi yang baru, membutuhkan lebih dari software dan hardware. Ketika kita merancang sebuah sistem informasi yang baru, maka kita juga mendesain ulang suatu organisasi tersebut. Seseorang perancang sistem harus benar-benar memahami bagaimana sebuah sistem akan mempengaruhi proses bisnis secara spesifik dan organisasi itu sendiri. Kita masuk ke bagian 4. Bagian 4 ini ada 3 bab, yaitu bab 13, 14, dan 15. Bab 13 tentang membangun sistem informasi, bab 14 tentang membuat kasus bisnis untuk mengelola sistem dan mengelola proyek. Bab 15 mengelola sistem global. Kita masuk ke bab 13, yaitu membangun sistem informasi. Membangun sistem informasi merupakan bentuk perubahan organisasi yang terencana. 4 jenis perubahan yang dimungkinkan oleh teknologi adalah otomatisasi, rasionalisasi prosedur, desain ulang proses bisnis, dan pergeseran paradigma dengan perubahan yang jauh membawa resiko dan manfaat yang besar. Banyak organisasi menggunakan manajemen proses bisnis untuk mendesain ulang alur kerja dan proses bisnis dengan harapan mencapai terobosan produktivitas yang dramatis. Desain sistem memberikan spesifikasi untuk solusi informasi, menunjukkan bagaimana komponen teknis dan organisasinya cocok bersama. Metode tertua untuk membangun sistem adalah siklus hidup sistem yang mengharuskan sistem informasi dikembangkan dalam tahap formal. Tahapan harus berjalan secara berurutan dan memiliki keluaran yang ditentukan. Yang ditentukan masing-masing memerlukan persetujuan formal. Sebelum tahap berikutnya dapat dimulai, pembuatan prototipe yang cepat dapat mengakibatkan sistem yang belum sepenuhnya diuji atau didokumentasikan atau yang secara teknis tidak memadai untuk lingkungan produksi. Menggunakan paket perangkat lunak atau layanan perangkat lunak online, sistem informasi perusahaan, alih-alih staf, sistem informasi internal organisasi. Kita masuk ke bab 14, membuat kasus bisnis untuk sistem informasi dan mengelola proyek. Tingkat resiko dalam proyek pengembangan sistem ditentukan oleh yang pertama, ukuran proyek, yang kedua, struktur proyek, dan yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Proyek SI lebih mungkin gagal ketika ada partisipasi pengguna yang tidak mencukupi atau tidak tepat dalam proses pengembangan sistem. Kurangnya dukungan manajemen dan manajemen proses implementasi yang buruk. Ada tingkat kegagalan yang sangat tinggi di antara proyek-proyek yang melibatkan manajemen proses bisnis, aplikasi perusahaan, dan merger dan akuisisi, karena mereka memerlukan perubahan organisasi yang sangat luas. Implementasi mengacu pada seluruh proses perubahan organisasi seputar pengguna serta dukungan manajemen dan pengendalian proses implementasi yang sangat penting, seperti juga mekanisme untuk menangani tingkat risiko di setiap proyek sistem baru. Faktor risiko proyek dapat dikendalikan dengan pendekatan kontingensi untuk manajemen proyek. Tingkat risiko setiap proyek ditentukan campuran yang tepat dari alat integrasi eksternal dan alat integrasi internal, alat perencanaan formal, dan alat kontrol formal yang akan diterapkan. Perangkat lunak manajemen proyek membantu organisasi melacak proyek individu dan perangkat lunak manajemen portofolio proyek membantu mereka mengelola portofolio proyek dan ketergantungan di antara mereka.
Dan yang terakhir, bab 15, mengelola sistem global. Sistem informasi global menimbulkan tantangan karena keragaman budaya, politik, dan bahasa memperbesar perbedaan dalam budaya organisasi, proses bisnis, dan mendorong proliferasi sistem informasi lokal yang berbeda sulit untuk diintegrasikan. Secara taktis, manajer harus mengkooptasi unit asing yang tersebar luas untuk berpartisipasi dalam penanganan dan pengoperasian sistem ini. Berhati-hatilah untuk mempertahankan kontrol secara keseluruhan. Baik, itu sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau salah penamaan kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.